Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Insani, inspirasi Sabda Allah hari ini. Semoga saudara-saudari tetap sehat dan tetap semangat dalam hidup. Kita akan mendengarkan Sabda Allah dan renungan hari ini, Minggu 5 September 2021 dalam Pekan Biasa yang ke-23. Kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau menjadikan segala-galanya baik. Semoga kami selalu bersyukur dan hati kami, telinga, mulut kami selalu terbuka untuk mendengarkan dan mewartakan kasih setiamu di tengah-tengah dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang itu supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi semakin mereka dilarang, semakin luaslah mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita berada dalam situasi yang serba sulit, yang kita sebut dengan pandemi karena virus corona. Virus corona kita tahu adalah virus yang sangat berbahaya, sangat mematikan kehidupan manusia di segala bidang, di segala lini, baik itu bidang kesehatan, bidang pendidikan, ekonomi, teknologi, bahkan juga bidang politik. Inilah yang membuat kita menjadi sulit karena virus ini yang sangat mengganggu kehidupan kita. Karena itu banyak orang yang berusaha untuk tetap hidup sehat dan tetap semangat dalam hidup. Macam-macam cara yang dilakukan, berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan-makanan sehat, makanan tambahan yang bervitamin, yang bergizi, bahkan juga memeriksakan kesehatan secara rutin ke dokter atau ke klinik di mana mereka bisa memeriksakan kesehatan, atau juga secara yang lainnya banyak orang ikut dalam penyembuhan dalam doa-doa baik secara online ataupun juga secara offline. Semuanya ini diupayakan agar orang tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat dalam hidup. Nah, saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan Yesus menyembuhkan orang yang menderita tuli dan gagap atau bisu. Tetapi cara Yesus menyembuhkan ini sangat istimewa.
penginjil Lukas menceritakan itu dengan secara unik. Tidak ada satupun penginjil lainnya yang menceritakan cara seperti ini. Yesus menyembuhkannya dengan cara memisahkan orang sakit ini dari orang banyak. Kemudian Yesus masukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah si sakit. Kemudian ia menatap ke atas dan berseru dengan keras, "Efata, terbukalah, sembuhlah." Dan memang terjadi saat itu juga, sang penderita menjadi sembuh. Ini situasi yang sangat unik. Biasanya Yesus menyembuhkan dengan hanya berseru atau dengan hanya bertindak. Tapi ini penginjil Markus menceritakannya secara mendetail. Apa yang mau dikatakan oleh Yesus? Bahwa ia sangat prihatin dan sangat berpihak kepada orang-orang susah, orang-orang menderita, orang-orang yang tersingkirkan, dianggap najis karena penyakitnya atau juga karena dosanya. Yesus mau mengangkat manusia, terutama orang-orang kecil, orang-orang yang terlupakan. Itu juga dikatakan dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Yesaya. Nah, Yesus mau menjadikan baik segala-galanya. Orang yang susah, orang yang menderita disembuhkan dan dipulihkan. Maka kita pun juga mesti datang kepada Yesus. Memang banyak di antara kita tetap sehat secara fisik. Mata terang melihat, telinga terang mendengar, mulut terang berkata-kata. Tetapi secara rohani seringkali kita menjadi tuli, menjadi buta, menjadi gagap atau bisu. Karena macam-macam hal yang membuat kita menjadi tuli, gagap, bisu atau buta. Misalnya karena kecongkakan atau kesombongan, karena iri hati, karena kedengkian, karena kemarahan, karena ketamakan, atau juga karena kemalasan kita. Ini semua bisa membuat kita semakin buta, semakin tuli, semakin bisu secara rohani. Kita tidak bisa mendengarkan, kita tidak bisa melihat, dan kita tidak bisa berkata-kata tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini karena sikap kita sendiri. Maka Yesus menghendaki supaya kita mau datang kepadanya dengan rendah hati, memohon belas kasihan, memohon rahmatnya. Ada satu kisah yang menarik tetapi juga bermakna, kisah yang barangkali lucu tetapi sangat bermakna untuk kita. Dikatakan seorang eksorsis, pengusir setan, seorang imam didatangi oleh sejumlah orang. Mereka meminta supaya sang imam, pastor, menyembuhkan orang yang sakit ini, bisu, tuli, dan juga seringkali itu badannya menjadi tegang, kaku, dan keras. Maka sebagaimana biasanya imam itu mendoakan si sakit, dan imam itu mengusir setan-setan yang menguasainya. Sang imam, sang pastor melihat ada sekitar 10 setan yang berkuasa dalam tubuh, dalam diri orang ini. Sehingga ia mengusir dengan caranya dengan berdoa. Kesembilan setan ini segera lari terbirit-birit meninggalkan orang itu, tetapi satu setan tetap tenang di tempatnya, duduk dengan santai dalam diri orang ini. Maka sang imam berdoa lagi serta menggunakan salib Santo Benediktus yang dipakai untuk mengusir setan. Tetapi setan itu tidak bergeming, tetap tenang di tempatnya. Kemudian datanglah ke-9 setan yang lain yang baru saja lari. Tetapi sang imam menghardik dan membentak serta bertanya, "Untuk apa kamu datang kembali? Pergilah, jangan datang dan tinggal di tempat ini." Tetapi mereka menjawab,
kami datang menjemput teman kami. Sang pastor mengatakan, mengapa menjemput temanmu? Pergilah. Dan mereka mengatakan, pastor, teman kami ini tuli, sehingga tidak mendengarkan kata-kata pastor, tidak mendengarkan doa pastor. Saudara-saudari, setan saja dikatakan tuli, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa meninggalkan orang sakit itu, tetap di tempatnya. Nah, ketika kita tuli, bisu, tidak bisa mendengarkan, tidak bisa berkata-kata, bahkan tidak bisa melihat kebaikan Tuhan karena kebutaan iman kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita di tempat, bahkan juga kita terus-menerus mengalami kegelapan dalam hidup ini, ketertutupan. Yesus menghendaki supaya kita membuka hati kita. Kita datang dan berseru, memohon seperti orang banyak, memohonkan kepada orang sakit yang diantaranya, supaya kita dipulihkan, dikuatkan, dan disembuhkan. Semoga kita penuh iman, penuh percaya. Sebab dengan iman, sebab kepercayaan, kita bisa mengalami kebaikan Tuhan, melihat semua karya-karya yang spektakuler, karya-karya yang indah, mendengar hal-hal yang baik dari Tuhan, bahkan juga mewartakan kebaikan Tuhan dalam hidup setiap hari, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, berkat bagi keluarga kita, berkat bagi sesama. Itulah kehendak Yesus, menjadikan segala-galanya baik, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menjadikan segala-galanya baik. Semoga kami semakin beriman, semakin rendah hati, dan mau senantiasa datang kepadamu, mengandalkan Dikau dalam hidup. Sehingga dengan demikian kami semakin mengalami berkat-Mu dan juga mewartakan, membagikan berkat-Mu bagi sesama. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian selalu dijaga, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Semoga saudara-saudari senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.